Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Riza Rabani, Erwin Versino Walingga, Christian Firdotua Panghutan Sinaga, Najah Mahrifah, dan Ratu Zulfa Inayah Alia Permata Putri. Dalam video ini, kami akan memaparkan tentang fenomena gigantisme yang terjadi pada organisme di perairan laut dalam. Zona afotik sendiri atau zona afotol adalah lapisan kedalaman air yang sangat sedikit atau sama sekali tidak tertembus sinar matahari. Zona afotik secara formal dideskripsikan sebagai kedalaman air yang terletak di kedalaman yang tertembus sinar matahari dengan intensitas cahaya kurang dari 1%. Zona afotik juga sering disebut dengan zona malam atau zona gelap, dikarenakan ketiadaan cahaya matahari yang terdapat di lapisan kedalaman air tersebut. Zona afotik tidak terbatas hanya pada kedalaman air di lautan. Ada beberapa danau di dunia yang memiliki kedalaman air yang cukup untuk memiliki zona afotik. Contohnya Danau Baikal di Rusia yang berkedalaman lebih dari 1.600 meter. Sehingga terdapat zona afotik yang cukup luas di dalam danau tersebut. Laut dalam sangat luas, gelap dan dingin, hampir membekukan dan juga penuh dengan raksasa. Saat kita mulai menuruni kedalaman laut, kita pertama kali melewati zona epipelagis. Disinilah hampir semua kehidupan laut ada berkat energi penetrasi matahari. Di sini hewan berwarna-warni dan melimpah. Selanjutnya, di zona mesopelagik yang disebut juga dengan zona senja samudra. Di sini cahaya menjadi sangat redup dan fotosintesis menjadi tidak mungkin dilakukan di bawah 1.000 meter. Semua sinar matahari menghilang. Dan kita masuk ke zona tengah malam atau zona bathypelagis. Satu-satunya cahaya yang bisa dilihat ke bawah inilah pancaran bioluminesensi dari kulit cumi-cumi atau umpan ikan anglerfish. Tekanan di sini sangat besar, suhu sangat rendah, namun lautan semakin dalam. Zona pelagis abisal mencapai kedalaman hingga 6.000 meter, dengan tekanan 600 kali lipat tekanan terestrial kita. Dunia alam abisal dianggap sebagai ekosistem tunggal terbesar bagi kehidupan di bumi yang mencakup 300 juta kilometer persegi, sekitar 60% permukaan bumi, namun kedalaman lautan tidak berhenti di situ. Zona pelagis Hedo adalah wilayah laut terdalam yang ditemukan dari kedalaman sekitar 6.000 hingga 11.000 meter. Dan ada parit topografi sempit berbentuk V yang panjang. Yang terdalam yang pernah ditemukan adalah Palung Mariana. Dan meskipun semua logika, kehidupan bertahan di kedalaman paling gelap ini. Dan makhluk di sini telah berevolusi menjadi sangat banyak. Fenomena gigantisme pada organisme laut dalam. Pada perairan laut dalam, terdapat suatu fenomena di mana organisme yang hidup dalam perairan tersebut memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibanding dengan ukuran tubuh organisme yang hidup di perairan permukaan. Gigantisme pada organisme di laut dalam merupakan bentuk adaptasi mereka terhadap lingkungan laut dalam yang cukup ekstrim. Terdapat dua teori yang saling terkait dengan peristiwa gigantisme ini yang dapat dijadikan sebagai acuan atau alasan kenapa organisme di laut dalam mengalami fenomena ini. Yang pertama adalah teori Kleiber's Law atau hukum Kleiber. Hukum Kleiber menyatakan bahwa metabolisme tidak berskala linear seiring ukuran tubuh. Hal ini dimaksudkan adalah ukuran tubuh yang besar berarti semakin rendah metabolisme tubuh. Sehingga makan atau nutrisi yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Karena pada laut dalam sumber makanan sangat sedikit sehingga mereka harus beradaptasi dalam lingkungan yang sangat sedikit sumber makanannya. Hal ini menyebabkan tubuh mereka menjadi besar agar metabolisme mereka lebih rendah sehingga mereka tidak butuh banyak makanan untuk hidup. Lalu ada teori dari Berkman Rule. Berkman's Rule atau aturan Berkman menyatakan bahwa suatu organisme atau spesies yang hidup di lingkungan yang cenderung dingin memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan hewan yang hidup di lingkungan hangat. Hal ini terkait dengan Kleiber's Law untuk sebagai adaptasi mereka terhadap lingkungan yang jarang sumber makanan. Fenomena gigantisme pada hewan laut dalam disebabkan oleh penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya. Penyebab utamanya adalah suhu pada laut dalam yang dingin karena cahaya yang sulit masuk ke dalam perairan dalam sehingga
Tidak ada fitoplankton sebagai produsen dasar makanan yang membuat jumlah makanan di perairan laut dalam sangat sedikit, serta kekentalan pada air laut dalam yang berbeda dengan perairan di permukaan, sehingga hewan-hewan di perairan laut dalam beradaptasi agar dapat tetap hidup meski makanan sangat sedikit. Dari video ini, kami dapat menyimpulkan bahwa di kedalaman lebih dari 1000 meter, banyak sekali biota laut yang aneh dan menyeramkan, mulai dari zona epitel, zona mesopelagis, dan zona batipelagis. Dan ditemukannya wilayah yang lebih dalam dari zona pelagis Hedo, yaitu Palung Mariana. Banyak kehidupan yang bertahan di dalamnya, contohnya gigantisme laut.